Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang memandang sekitar selusin orang yang mengikutinya, sedikit terkejut. Awalnya saya mengira orang-orang ini akan pergi, tapi saya tidak menyangka akan ada orang yang tidak takut mati dan berani mengikutinya. Apa basis kultivasi Anda? Mengapa Anda ingin menyembunyikan basis kultivasi Anda? Pada saat ini, seseorang datang dan bertanya dengan tatapan bingung. Su yang menoleh dan meliriknya, dia adalah seorang pria gemuk dengan basis kultivasi jin dan kemudian. Tingkat kultivasi semacam ini, dalam tim ini, bisa dibilang sangat kuat. Tentu saja, di depan Su Yang, itu semua sampah. Oh, saya tidak menyembunyikannya, saya sedang dalam masa pelatihan, kata Su Yang. Pria gemuk itu memandang Su Yang dengan tatapan aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Berjalan menuju kedalaman hutan, Su Yang melihat banyak obat mujarab di sepanjang jalan. Obat mujarab ini adalah obat mujarab yang tiada tara 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka hanyalah ilalang. Su yang masih sedikit tertarik untuk memilih obat mujarab ini pada awalnya, tetapi kemudian, karena jumlah obat mujarab ini terlalu banyak, Su yang tidak tertarik sama sekali. Setelah memetik sedikit dan cukup, Su yang terus berjalan ke depan. Jika Anda melihat obat mujarab ini, pilihlah untuk saya. Anda memberi saya 50 obat mujarab seperti itu, dan saya dapat memberi Anda ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Su yang memegang ramuan yang baru saja dipetik di tangannya, dan berkata kepada pembudidaya lain dari tahap inti emas. Dia membiarkan pembudidaya alkimia emas ini mengikutinya karena dia membutuhkan pembudidaya alkimia emas ini untuk memilih ramuan untuknya. Sekarang, saatnya bagi para pembudidaya inti emas ini untuk memainkan peran mereka. Para pembudidaya di panggung inti emas memandang Su yang dengan ekspresi tercengang. Karena Su yang mendapatkan obat mujarab semacam itu di tangannya terlalu umum. Mereka melihat rumput seperti itu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Selain itu, bukankah ini gulma? Bagaimana itu menjadi obat mujarab? Baiklah, jangan menggodaku. Rumputan ini tidak ada nilainya. Apa yang kamu lakukan dengannya? Seseorang bertanya. Su yang meliriknya. Tidak ada nilai di tanganmu. Jangan tunggu aku tidak ada nilainya di tanganku. Jangan khawatir, selama kamu memberiku, aku pasti akan memberimu pil. Orang-orang itu masih tidak percaya, mereka hanya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar semburan suara dari samping. Su yang mendongak, hanya untuk melihat seorang gadis muda, semuanya terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Gadis muda ini sebenarnya memiliki basis kultivasi dari panggung jiwa yang baru lahir ini. Di belakang gadis muda itu, dua monster tua dari Naschen Solstige diikuti dengan wajah menyeringai. Tolong aku. Gadis itu berteriak kaget ketika dia melihat Su yang di depannya. Su yang menoleh dengan tenang, tidak melihat apapun. Dia tidak perlu mencampurkan urusan orang lain. Tuanku, tolong aku. Gadis itu berlari ke arah Su Yang, matanya memucat dan dia pingsan begitu sampai di sisi Su Yang. Su Yang menatap kosong pada gadis yang terbaring di sampingku, sedikit linglung. Tidak baik pusing, kenapa harus pingsan di sebelahnya? Ini agak sulit. Ketika dia memikirkan ini, Su yang menggosok pelipisnya, mundur 2 langkah, dan berkata kepada dua monster tua di tahap bayi purba. Apa, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang ingin kamu terus lakukan? Terus lakukan apa yang kamu inginkan. Su yang berbalik dan hendak pergi. Sekelompok pembudidaya tahap inti emas di belakang melihat dua pembudidaya tahap jiwa baru lahir tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka terkejut. Sekarang mereka melihat bahwa Su yang tidak peduli dengan gadis di tanah. Dalam sekejap, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Su yang tidak mampu memprovokasi dua pembudidaya yang telah kehilangan tahap jiwa baru lahir, mereka juga tidak mampu untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu, orang-orang itu melakukan penyebaran burung dan binatang, atau tetap kaku dengan senyum menyanjung di wajah mereka. Siapa kamu? Kedua pembudidaya di panggung jiwa baru lahir memandang Su yang dan berkata dengan kejam. Meskipun Su yang telah membuat konsesi, mereka tidak membiarkan mereka mengabaikan Su yang, tetapi mulai mengganggunya. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu, pergi sebelum aku marah. Wajah Su yang dingin, dia tersentak,
tetapi dia merasa itu adalah sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak perlu menimbulkan masalah, tetapi dia tidak takut pada orang-orang ini. Kedua pembudidaya dari Nascent Soul Stage saling memandang, dan tiba-tiba aura dengan cepat mengental di tangan mereka, dan dengan cepat menghantam dahi Suyang. Maaf, kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, jadi kamu harus tinggal di neraka. Suara itu belum jatuh, dan kedua tinju panggung Yuanying hanya berjarak sekitar 1 cm dari kepala kedua Suyang. Hei, di dunia ini, selalu ada orang yang suka mati. Saya berkata, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, mengapa Anda ingin mati? Suyang menghela nafas diam-diam, melambaikan tangannya yang besar, dan memegang erat ikat pergelangan tangan dua praktisi panggung Yuanying. Kedua pembudidaya di tahap jiwa baru lahir tidak dapat bergerak sedikit pun. Ada keterkejutan besar di matanya, apa yang ingin dia katakan barusan, tiba-tiba, pergelangan tangan Suyang dibanting dan diremas, dan pergelangan tangan mereka patah pada saat bersamaan. Dua pembudidaya dari panggung jiwa baru lahir menjerit. Ledakan. Energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke meridian dari dua tetua panggung jiwa baru lahir, mengembara dan menghancurkan dengan sembrono. Dua tetua panggung jiwa baru lahir memuntahkan seteguk darah, merobek meridian sampai mati. Bahkan jiwa baru mereka tidak lolos dari bencana, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Semua berkata, saya tidak peduli dengan bisnis Anda, mengapa repot-repot mengganggu saya? Suyang melihat monster tua dari panggung Yuanying yang tergeletak di tanah, dan berkata sambil tersenyum dingin. Tahap inti emas yang akan melarikan diri barusan melihat kedua tahap Yuanying yang telah mati, dengan mulut terbuka lebar, dan mereka bisa bertelur. Yah, dia luar biasa, kan? Itu tahap Yuanying, dia mati begitu saja. Ya, ini luar biasa. Orang-orang banyak berbicara, menatap mata Su dengan penuh kekaguman. Su yang memandang wanita di tanah, pada saat ini, Su yang menemukan bahwa wanita ini benar-benar terlalu cantik, tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga tubuh yang panas. Hanya saja wanita ini, yang terluka sangat parah, semua organ internalnya bergeser, luka di tubuhnya mengeluarkan darah keluar, wajahnya pucat. Sial, itu diracuni, terlalu kejam. Su yang mengambil peti mati itu dengan hati-hati dan berkata tak terkendali. Tubuh wanita ini telah mencapai batasnya, dan dalam beberapa menit, dia akan mati. Tentu saja, Su yang ada di sini, jadi tentu saja ini tidak akan terjadi. Dia mengeluarkan sebotol obat mujarab dan memasukkannya ke mulut wanita itu. Luka di tubuh wanita itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semenit kemudian, wanita itu terbangun dengan tenang. Di mana kedua orang itu? Wanita itu bertanya. Meskipun semua lukanya telah sembuh, dia masih sedikit lemah.